Siapa Marina? Ia bukan sekadar sebuah nama. Ia adalah kisah tentang perlawanan. Hidup Marina bermula dari sebuah rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung, namun justru terasa seperti neraka. Sejak kecil, luka batin telah menjadi sahabat setianya. Ayahnya, sosok yang seharusnya melindungi, justru menjadi sumber ketakutan. Tekanan demi tekanan ia rasakan, membentuk jiwanya yang rapuh namun juga kuat. Ia tumbuh di lingkungan yang tidak memberinya ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Setiap hari adalah perjuangan untuk sekadar bernapas lega, mencari secercah cahaya di tengah gelapnya kehidupan. Masa kecil Marina adalah gambaran suram yang juga dialami banyak anak di luar sana. Ia dipaksa dewasa sebelum waktunya, memikul beban yang seharusnya belum menjadi tanggung jawabnya. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan pahit, setiap kata yang ia dengar bagaikan belati yang melukai hatinya. Namun, di tengah segala tekanan itu, tumbuh sesuatu dalam dirinya. Sebuah benih perlawanan. Keinginan kuat untuk membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar korban keadaan. Ia belajar menyembunyikan air mata, mengubahnya menjadi kekuatan dalam diam. Luka itu tidak menghancurkannya, melainkan membentuknya menjadi pribadi yang tangguh. Lihatlah potret keluarga yang retak ini. Di manakah peran seorang ibu? Ibunya, yang juga terbelenggu oleh keadaan, tidak mampu berbuat banyak. Ia hanya bisa menatap putrinya dengan penuh iba, tanpa kekuatan untuk membela. Marina belajar sejak dini bahwa ia harus berjuang seorang diri. Ia tidak bisa bergantung pada siapapun, bahkan pada ibunya sendiri. Kenyataan pahit ini menempa mentalnya. Ia menjadi pengamat yang tajam, pembelajar yang cepat, menyerap segala kepahitan di sekitarnya sebagai pelajaran hidup yang berharga, meski sangat menyakitkan. Marina kecil pun tumbuh menjadi remaja yang dipenuhi pertanyaan. Mengapa takdirnya harus seperti ini? Mengapa ia tidak bisa merasakan kehangatan keluarga seperti teman-temannya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benaknya, mendorongnya untuk mencari jawaban. Ia sadar, jalan keluar dari sangkar ini harus ia ciptakan sendiri. Mimpi-mimpinya mulai terbentuk, meski masih samar. Ia bermimpi untuk bebas, bermimpi memiliki kehidupan yang ia pilih sendiri, bukan yang dipaksakan oleh orang lain. Inilah awal perjalanan seorang perempuan yang menolak menyerah pada nasib. Masa remaja seharusnya menjadi masa yang indah, penuh dengan tawa dan cita-cita. Namun bagi Marina, masa itu adalah sebuah persimpangan yang membingungkan. Di satu sisi, ada mimpinya yang mulai merekah. Ia memiliki kecerdasan dan keinginan kuat untuk melanjutkan pendidikan, untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Namun di sisi lain, ada tembok besar yang menghalangi jalannya, keinginan orang tua. Tekanan keluarga kembali datang, kali ini dalam bentuk yang lebih mengikat. Ia dipaksa untuk membuat pilihan yang paling sulit dalam hidupnya. Pilihan itu bernama pernikahan. Sebuah pernikahan yang diatur tanpa didasari oleh cinta. Ia harus menikah dengan Fikri, seorang pria yang tidak ia kenal hatinya. Mimpi-mimpinya tentang sekolah dan kebebasan seakan direnggut begitu saja. Bayangkan pedihnya saat sayapmu dipatahkan tepat ketika kau baru belajar untuk terbang. Inilah dilema yang dihadapi Marina. Menuruti keinginan orang tua demi sebuah kata bakti, atau memperjuangkan mimpinya sendiri dengan risiko dicap sebagai anak durhaka. Pilihan mana yang harus ia ambil? Pada akhirnya, Marina menyerah pada tekanan. Ia menerima pinangan Fikri, melangkah ke gerbang pernikahan dengan hati yang hampa. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin ini adalah jalan terbaik. Mungkin cinta bisa tumbuh seiring berjalannya waktu. Namun, pernikahan tanpa cinta adalah sebuah perjudian besar. Rumah tangga yang ia bangun bersama Fikri bukanlah istana impian. Konflik demi konflik mulai bermunculan, memperlihatkan jurang perbedaan di antara mereka. Marina merasa semakin terasing, semakin kehilangan dirinya sendiri dalam peran sebagai seorang istri. Kehadiran seorang anak seharusnya membawa kebahagiaan. Namun bagi Marina, itu justru menambah kompleksitas masalah. Ia mencintai anaknya dengan sepenuh hati, tetapi tantangan hidup semakin berat. Tanggung jawab sebagai seorang ibu di tengah konflik rumah tangga yang tak kunjung usai membuatnya semakin tertekan. Pernikahan yang seharusnya menjadi tempat berlindung, justru menjadi sumber badai baru dalam hidupnya. Ia berada di titik terendah, terjebak dalam labirin kehidupan yang ia tidak pernah inginkan. Sebuah pertanyaan besar muncul, bagaimana ia akan bertahan? Di tengah himpitan ekonomi dan rumah tangga yang goyah, sebuah tawaran datang. Sebuah jalan pintas yang menjanjikan kemewahan dan solusi atas semua masalah keuangannya. Fikri,
suaminya, mengenalkannya pada dunia bisnis gelap, sebuah dunia yang penuh dengan tipu daya dan risiko besar. Awalnya, Marina ragu. Hati nuraninya menolak, tahu bahwa ini adalah jalan yang salah. Namun, kebutuhan mendesak dan keinginan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anaknya membuatnya bimbang. Ia berada di persimpangan moral yang sangat pelik. Keputusan pun diambil. Marina akhirnya ikut terlibat dalam bisnis haram itu. Dengan kecerdasan dan kepribadiannya yang menarik, ia dengan cepat menjadi bagian penting dalam jaringan tersebut. Uang mengalir deras, masalah finansial seakan sirna dalam sekejap. Namun, kemewahan itu harus dibayar mahal. Setiap hari ia hidup dalam kebohongan dan ketakutan. Ia kehilangan ketenangan jiwa, terus-menerus dihantui perasaan bersalah. Ia bukan lagi Marina yang dulu. Ia telah berubah menjadi sosok yang bahkan tidak ia kenali lagi. Dunia gelap tidak pernah memberikan kedamaian abadi. Sepandai apapun ia bermain, kejahatan selalu meninggalkan jejak. Hingga pada suatu hari, semua itu berakhir. Kedoknya terbongkar, dan ia tertangkap. Pukulan telak itu menghancurkan semua yang telah ia bangun di atas kebohongan. Vonis hakim membawanya ke balik jeruji besi. Penjara menjadi rumah barunya. Disinilah ia harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Semua kemewahan lenyap, hanya menyisakan penyesalan dan dinding sel yang dingin. Di dalam penjara, Marina punya banyak waktu untuk merenung. Ia menatap kembali perjalanan hidupnya yang penuh liku. Dari luka masa kecil, pernikahan paksa, hingga terjerumus ke dunia hitam. Ia menyadari kesalahannya. Ia tahu bahwa jalan pintas tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Namun, di titik terendah inilah sebuah kesadaran baru muncul. Ia tidak mau hancur selamanya. Penjara bukanlah akhir dari segalanya. Ini adalah kesempatan untuk memulai lembaran baru, untuk menebus kesalahan, dan untuk menemukan kembali dirinya yang telah lama hilang. Kebebasan akhirnya datang. Namun, keluar dari penjara bukanlah akhir dari perjuangan. Stigma sebagai mantan narapidana melekat erat padanya. Dunia luar terasa lebih kejam daripada dinding sel. Pandangan sinis dan pintu yang tertutup menjadi sambutan yang harus ia hadapi setiap hari. Banyak yang memandangnya sebelah mata, meragukan niatnya untuk berubah. Namun, Marina bukanlah perempuan yang mudah patah. Pengalaman di penjara telah menempanya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Ia bertekad untuk bangkit dari puing-puing masa lalunya. Ia tahu ia tidak bisa kembali ke jalan yang lama. Ia harus mencari cara baru untuk bertahan hidup, sebuah cara yang halal dan terhormat. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki, Marina mulai membangun hidupnya dari nol. Ia memanfaatkan kecerdasan dan kepribadiannya yang kuat, bukan untuk menipu, melainkan untuk menciptakan peluang. Ia menolak untuk menjual kehormatannya demi kemudahan. Prinsip menjadi pegangan utamanya. Setiap langkah kecil yang ia ambil adalah bukti nyata dari tekadnya untuk berubah menjadi lebih baik. Perlahan tapi pasti, usahanya mulai membuahkan hasil. Ia membuktikan bahwa masa lalu yang kelam tidak mendefinisikan masa depan seseorang. Kisah Marina menjadi cermin bagi banyak perempuan di Indonesia. Cermin bahwa setiap perempuan memiliki kekuatan untuk berjuang demi harga diri dan pilihan hidupnya. Ceritanya menunjukkan bahwa kita tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi kuat. Justru dari luka dan kesalahanlah, kekuatan sejati seringkali lahir. Marina adalah bukti hidup bahwa perempuan bisa menjadi sumber kekuatan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Kisah Marina adalah sebuah inspirasi. Ia mengajarkan kita tentang ketegaran, tentang pentingnya memaafkan diri sendiri, dan tentang keberanian untuk memulai kembali. Ia adalah representasi dari perjuangan perempuan yang menolak untuk ditaklukkan oleh keadaan. Pertanyaannya kini, setelah semua badai yang ia lalui, akankah ia menemukan kebahagiaan yang sejati? Akankah ia menemukan kedamaian yang selama ini ia cari? Masa depan Marina masih menjadi sebuah halaman kosong, dan selalu yang mesti. Ia akan menulis cinta keberanian dan pen.